Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah penyakit yang sedang marak saat ini di negara kita, bahkan di dunia. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya teman-teman, dengan rajin mencuci tangan, berolahraga secara teratur untuk menambah daya tahan tubuh, serta makan makanan yang bergizi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafidah dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 22. Video yang saya buat ini untuk melengkapi tugas ekonomi, yaitu saya akan mengulas sedikit tentang COVID-19 atau yang sering kita sebut virus corona dan dampak bagi perekonomian internasional. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 yang sering kita sebut itu merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 biasanya mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. COVID-19 ini awalnya berasal dari Wuhan, salah satu kota di Cina, dan menyebar kota demi kota hingga lintas dunia. Bahkan sekarang hampir di seluruh belahan dunia terkena virus ini, termasuk negara kita, Indonesia. Bagaimana sih COVID-19 ini menyebar? COVID-19 menyebar dari satu orang ke orang yang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk ataupun bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama ketika di udara. Waktu paparan virus ini hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sakit diwajibkan ataupun dianjurkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Penyebaran COVID-19 ini juga berdampak banyak dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu dalam segi ekonomi. Di Indonesia sendiri, beberapa perusahaan sudah mulai diberhentikan sementara waktu, sehingga kegiatan ekonomi mulai tidak stabil. Saat pabrik-pabrik juga sudah diberhentikan, maka pekerja pun akan dirumahkan, dan pemasukan pun menjadi tidak ada. Di sisi lain, pendistribusian pun juga berhenti. Pada saat pendistribusian pun berhenti karena produk mulai langka, imbasnya, konsumen akan kesulitan mendapatkan barang tersebut. Dampak dari COVID-19 ini juga tidak terjadi di dalam negeri saja, tetapi terjadi di ekonomi internasional. Salah satunya yaitu di negara Cina yang merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Negara lain seperti Indonesia yang sering melakukan kegiatan impor dari Cina. Virus corona ini yang terbesar di Cina menyebabkan pengaruh yang besar pada perdagangan dan mengganggu sektor ekspor di Indonesia, yang menyebabkan penurunan harga barang komoditas dan barang tambang. Di bidang investasi juga mengalami penurunan karena masyarakat lebih berhati-hati dalam berinvestasi karena pengaruh COVID-19 di berbagai bidang. Yang lebih terlihat terdampak yaitu pada sektor pariwisata. Devisa negara-negara turun drastis karena larangan berkunjung ke negara dan dari negara-negara terdampak, karena dikhawatirkan penyebaran COVID-19 ini akan semakin merajalela. Dan banyaknya negara-negara yang menerapkan sistem lockdown sehingga sangat mengganggu perekonomian di berbagai negara. Harapan saya untuk musibah ini yaitu yang pertama, harapan saya untuk pemerintah. Untuk pemerintah dalam menangani wabah penyakit ini, yang pertama yaitu
menambah lebih banyak fasilitas kebersihan mencuci tangan dengan sabun di tempat-tempat umum. Yang kedua, tetap memantau oknum-oknum agar menstop dalam menimbun masker dan hand sanitizer. Harapan saya untuk masyarakat yaitu agar selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk dan bersin, dan jangan lupa rajin mencuci tangan dengan benar. Sebelum tawakal, kita ikhtiar sama-sama yuk dengan mengikuti anjuran dari pemerintah. Ingat, stay at home ya, di rumah aja. Demikian video yang saya buat tentang COVID-19 serta dampaknya bagi perekonomian internasional. Semoga kita terhindar dari wabah penyakit. Kita harusnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga negara kita dapat segera mengatasi virus corona ini, dan semoga bumi kita lekas membaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.